Baru-baru ini lagi viral teman-teman di media sosial TikTok, seorang wanita muda asal Indonesia yang mengalami pelecehan seksual di depan Ka'bah. Bagaimana kemudian kronologinya dan bentuk pelecehannya seperti apa? Kita simak video selengkapnya teman-teman. Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang uh, bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu di Hajar Aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium Hajar Aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke Muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, aku tuh bisa masuk ke barisan yang ke Muntazam tuh di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku, dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedeseng-ngedeseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung giniin tangannya, terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah lama gitu. Itu orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku, terus aku kaget, aku sampai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa doa ya, karena aku shock banget ya. Di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitu mesumnya gitu loh. Terus aku sampai ngelaporin ke petugasnya, terus petugasnya nganterin aku buat nyari orang itu. Terus aku dianterin sama petugasnya, kalau aku ngelaporin sama petugasnya, dan petugasnya bilang kamu ingat sama wajahnya. Aku ingat persis, aku mau cari aku kan juga ngevideoin waktu itu dia, semoga ada di video aku di belakang itu orangnya itu berbulu, badannya tuh banyak banget bulunya. Banget ya Allah, aku sampai mau megang Ka'bah itu jadi nggak jadi, ya Allah. Gara-gara aku dipegang, ya Allah. Terus kata petugas bilang ada beberapa orang yang memang tuh datang ke situ tuh cuma pengen kayak gitu doang, pengen ngelakuin itu aja. Kok bisa gitu loh, kok bisa dia pelecehan perempuan. Astagfirullah, kok bisa. Kebayang ya betapa sedih, shock, dan ya bercampur aduk lah ketika mengalami hal seperti itu, apalagi seorang wanita ya. Ya mudah-mudahan banyak sabar, bisa move on, dan pelakunya cepat ditangkap teman-teman, itu yang penting. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian, ini harus jadi pelajaran ya untuk saudara-saudari yang muslimah nih. Tanah suci itu, yang suci tanahnya, ini harus kita garis bawahi. Kita akui bahwa itu adalah tanah suci, ya kita akui itu tanah suci, tapi yang suci itu tanahnya, bukan orangnya. Ya, makanya tidak menutup kemungkinan dan terjadi di tempat yang suci, yang disucikan oleh umat Islam, kemudian terjadi hal-hal yang senista itu, gitu ya. Jadi yang suci itu memang tanahnya, orang-orangnya belum tentu suci, seperti itu. Yang kedua, sebagai perempuan, ya udah cukup. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa mencium Hajar Aswad secara langsung. Walaupun dalam takaran fikih boleh ikhtilat, ya kan, menggunakan pendapat dari Imam Malik untuk bisa mencium Hajar Aswad, karena kan posisi kayak gitu nggak mungkin dong kita nggak benturan atau nggak berbarengan dengan jamaah pria seperti itu. Pasti ikhtilat di situ. Untuk menjaga lebih aman, karena kita juga punya tanggung jawab menjaga kehormatan, ya kan?
dan tidak lagi terjadi hal seperti itu, amit-amit, naudzubillah, ya udah, jangan memaksakan diri untuk bisa mencium hajar aswad secara langsung. Kan di dalam syariat juga diperbolehkan kalau misalnya nggak mampu untuk mencium secara langsung, ya pakai isyarat, isbai gitu loh. Dan itu paling aman sebenarnya buat perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang memang notabene ya masih single gitu kan, belum nikah, apalagi mbaknya kan masih cantik, ya Allah. Dan kalaupun ini kan kasihan perasaan suami kayak gimana tuh. Aduh, aduh, aduh. Ya kita juga beragama itu harus apa namanya, menggunakan akal gitu loh. Walaupun memang kita tahu literasi-literasinya, keutamaan-keutamaan mencium hajar aswad seperti ini seperti itu. Ya tapi kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Jangan kita termakan oleh dogma itu, tapi kemudian yang kita taruhkan adalah kehormatan diri kita, harga diri kita gitu. Udah cukup kisbay kalau kita misalnya wah itu lebih utama nyium langsung, bukan kisbay, kalau bisa diusahakan ya. Nggak gitu juga sebenarnya. Masalah pahala kan Allah yang tahu. Makanya di sini kita harus bisa membedakan mana yang sifatnya dogma, mana yang sifat beragama gitu loh. Kadang-kadang kita umat Islam ini di situ doang gitu loh. Nggak bisa membedakan mana dogma, mana kemudian itu yang memang benar-benar agama. Sama halnya kayak seperti dogma yang mengajarkan kita bahwa doa di tanah suci itu lebih mustajab kayak gitu. Nah mohon maaf, kalau pribadi gue ini nggak rasional. Kalau dikatakan doa di tempat di tanah suci itu lebih mustajab, lebih bisa dikabul gitu. Ya kita boleh berbeda pandangan soal ini. Tapi gue orang yang saat ini ngerasa ini sebatas dogma gitu loh. Karena rancu, masa Tuhan ketika hambanya berdoa milih-milih tempat, kalau tempatnya di sini doanya nggak diijabah gitu. Gue rasa Tuhan nggak kayak gitu maksudnya. Sekali lagi ini jadi bahan perhatian dan ini harus menjadi pelajaran yang berharga untuk kaum muslimat ya, yang ingin melakukan umroh atau ibadah haji. Jangan maksain diri daripada terjadi kayak gitu, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Kalaupun memang memaksakan ya nggak jadi masalah, bebas-bebas aja gitu. Yang nggak relate itu ketika kita memaksakan sesuatu yang sifatnya bisa dengan cara yang lain, tapi lebih memilih mengorbankan harga diri, ini yang nggak rasional ya dalam beragama seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, kejadian-kejadian seperti ini itu membawa dampak yang signifikan bagi pandangan orang-orang yang memang notabene ya nggak senang sama Islam itu sendiri gitu loh. Bahkan di komentar unggahan TikTok itu saya menemukan komentar seperti ini teman-teman. Ya, segala sesuatu disangkut pautkan dengan itu. Ya tapi lagi-lagi ya ini sebenarnya kalau saya terjemahkan atau saya menafsirkan ini ya bahan introspeksi untuk kita gitu, untuk juga beragama menggunakan logika gitu, menggunakan nalar yang sehat. Ya. Jangan sampai kita tadi mengorbankan harga diri, terus kemudian berita itu kita sebarluaskan, pada akhirnya nanti wah menjadikan senjata untuk para musuh-musuh Islam kayak gitu maksudnya. Ini kan jadi senjata kalau udah disebar di internet, ya kan, di media sosial siapa saja bisa melihat, akhirnya apa? Ada celah untuk orang-orang yang memang notabene tidak tidak suka dengan Islam itu sendiri, dan ini terjadi. Makanya yang aman saya katakan tadi, udah kalau buat perempuan, kalau misalnya umroh atau haji, kalau memang nggak bisa memungkinkan sama sekali atau dilihat mudorotnya bakal ada nih, atau mungkin udah dilihat kayak tadi kan mbaknya sebenarnya udah lihat, diikutin kan dari awal, udah mendingan nggak usah jadi, cukup kisbay aja, tawakal, mudah-mudahan keutamaannya sama dengan mencium secara langsung hajar aswad seperti itu ya. Dan oknum-oknum umat Islam yang cabul, yang mesum seperti ini tuh dia nggak sadar sama sekali bahwa apa yang dilakukannya itu mencoreng nama baik Islam. Wah ini dampaknya begitu kompleks.
Ya ada efek domino di sana yang dia nggak sadarin. Makanya saya sependapat juga dengan teori yang mengatakan bahwa musuhnya umat Islam itu ya penganutnya sendiri. Ya kadang-kala kita nggak sadar kita ngaku agama Islam, ya kan, meyakini betul-betul bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Innad dina indallahil Islam. Tapi itu kita tidak refleksikan di dalam tindakan, ucapan, tingkah laku kita gitu loh. Yang kita juga nggak sadarin bahwa apa yang kita lakukan, kita ucapkan, ya perilaku kita, tindakan kita itu justru akan meruntuhkan marwah muruah Islam itu sendiri gitu. Ini seharusnya kita bisa mempertanggungjawabkan status kita sebagai orang Islam. Orang nggak mau tahu lo pinter sholat, pinter ngaji, nggak mau tahu itu orang sih. Orang yang lihat adab kita, etika kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu. Saya rasa kita penting untuk bisa berpikir secara universal teman-teman. Sehingga kita bisa menakar apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan umat Islam hari ini gitu loh. Sehingga kita bisa tambal dan perbaiki itu, bukan justru menganggap narasi-narasi yang terkesan benci dengan Islam itu kita anggap sebagai penistaan. Seperti itu teman-teman, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.